السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada kita di akhir hidayat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan istiqomah dalam mengajarkan ilmu baginda Rasulullah SAW. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dari karyawan-karyawan TNS Group yang hadir pada kajian Kamis hari ini. Dan kajian Kamis hari ini akan kita bahas kitab Qulubuz Zain. Dan untuk mempersingkat waktu pada guru kita, jadi silakan. Sallu ala Muhammad. فاتحة قبل تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا مشيخنا وبلا من ربنا صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيخ جميع مشايخنا في الدين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وامرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة، أيما امرأة تزينت وتطيبت وخرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإنها تمشي في سخط الله وغضبه حتى ترجع. Kajian kita masih meneruskan tentang perempuan-perempuan yang berada di dalam api neraka. Yang pertama itu perempuan yang buruk lisannya, selalu mencela, apalagi di hadapan suaminya dia selalu mencela sang suami, selalu mengangkat suaranya di hadapan sang suami. Kemudian perempuan yang memaksakan usaha suami yang suami belum mampu untuk menjalankannya atau tidak mampu. Itu perempuan yang bakal masuk neraka. Nah, yang sekarang yang ketiga, kajian kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan putri dan istri kita semuanya salihah, jauh dari perangai apa yang telah disebutkan di sini. Yang ketiga di sini, wa mar'atun la tasturu nafsaha minar rijal, yaitu perempuan yang tidak pernah menjaga dirinya dari laki-laki. Dari laki-laki lain, badannya terbuka, suaranya bebas kepada laki-laki, pergaulannya bebas dengan laki-laki. Ini yang disebut dengan dia tidak menjaga diri. Kalau yang disebut dengan laki-laki berarti orang lain, bukan suaminya. Ini kewajiban seorang muslim untuk memahami ini semuanya. Kewajiban seorang muslimah untuk memahami ini semuanya. Mau dia kalangan apapun, dia wajib memahami syariatul Islam. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan perempuan tersebut keluar dari rumahnya terbuka. Apa yang disebut dengan terbuka di sini bisa jadi auratnya terbuka. Aurat perempuan dari atas sampai bawah, dari atas rambut sampai bawah kaki wajib tertutup. Itu auratnya perempuan. Ya, auratnya perempuan. Bahkan kalau misalnya kita lihat zaman kerajaan Islam, andaikan tuh perempuan ada prajurit, tetap tertutup auratnya. Ini perempuan menjadi prajurit angkatan perang. Sang perempuan tersebut tetap tertutup.
Ini yang berada di dalam angkatan perang. Bagaimana perempuan-perempuan biasa yang di rumah atau pekerja-pekerja santai. Sekalipun andaikan perempuan ada pekerja seperti pekerja laki-laki mengangkat barang yang berat seperti kuli, ya, tetap tertutup juga. Kalau kita lihat di dunia Islam tuh perempuan-perempuan yang menjaga kambing itu apa kalanya? Penggembala kambing itu masya Allah tertutup, betul-betul tertutup. Padahal kalau misalnya kita lihat di negeri padang pasir, panasnya luar biasa, mencekam, tertutup auratnya. Bagaimana perempuan-perempuan Indonesia yang notabene tropis dan tidak ada masalah. Nah kita nih kaum muslimin, kita laki-laki betul-betul menjaga istri kita, menjaga putri kita. Kalau kita tidak jaga, sama masuk ke dalam api neraka. Jadi celah untuk masuk surga sebenarnya mudah. Tapi kalau betul-betul dilalui, untuk masuk ke dalam surga mudah. Tapi melalui berbagai macam tahap. Dan tidak bakal mungkin seseorang bisa melalui tahapan tanpa berhasil dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya. Dan ini penuh dengan keilmuan. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Perempuan keluar dari rumahnya, kalau udah keluar dari rumahnya terbuka, berarti masuk neraka udah. Walaupun dia mau melakukan apapun, dia sedekah, ahli sedekah, dia sholat, ahli sholat, dia puasa, ahli puasa. Tapi tetap dia nggak pernah menutup auratnya. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan kita. Allah menghendaki perempuan-perempuan itu terjaga wibawa, dia punya wibawa keperempuanan, tidak disepelekan oleh kaum laki-laki. Kalau kita lihat berapa banyak dalam dunia perselingkuhan, ya dalam dunia perselingkuhan itu banyak sekali terjadi perselingkuhan karena memang perempuan terbuka aurat. Kalau kita lihat juga berapa banyak perempuan-perempuan naudzubillah min dzalik yang cerai kepada suaminya, dia menceraikan diri atau diceraikan. Itu banyak perempuan yang terbuka auratnya. Walaupun ada betul perempuan yang tertutup auratnya, tapi nggak jauh lebih banyak daripada perempuan memang yang terbuka auratnya. Kita lihat dalam dunia esek-esek, naudzubillah min dzalik, atau dunia prostitusi, naudzubillah min dzalik, atau dunia seks. Ya, perempuan dilakukan seks, dilakukan perzinahan dan sebagainya karena umumnya kita lihat, kita saksikan, kita pelajari kebanyakan perempuan yang memang terbuka auratnya. Karena perempuan itu mengundang. Ya, jamaah sekalian. Tolong dipahami. Perempuan itu mengundang. Adanya dia itu adalah undangan buat kaum laki-laki. Jangan punya pemahaman kan kaum laki-lakinya juga yang mau. Ya betul, karena diundang. Ngundangnya itu dengan terbuka aurat. Mengundangnya itu dengan ucapan yang terlalu manis kepada kaum laki-laki. Sebaik-baik perempuan, ucapan perempuan yang biasa-biasa saja kepada kaum laki-laki. Kalau ditanya dia jawab, nggak ditanya dia enggak. Gitu. Itu perempuan yang terbaik. Itu perempuan-perempuan terbaik yang betul-betul menjaga wibawa dia sebagai seorang perempuan. Mudhhiratan lizinatiha, yaitu perempuan yang memperlihatkan hiasan. Selagi perempuan memperlihatkan hiasan, ya udah. Ini terkadang banyak sekali perempuan yang kesal dengan pengajian seperti ini. Padahal buat dia, coba terjadi itu penjambretan. Itu kan memang perempuan pakai apa? Pakai hiasan. Penjambret, mana ada jambret mau ngambil hiasan yang menurut jambret itu hiasan imitasi atau mungkin tidak pakai hiasan. Perempuan kalau nggak pakai hiasan biasa jambret, dia punya mata lebih pintar daripada orang-orang biasa. Masya Allah, ini pakai hiasan, dia tahu betul-betul. Bahkan hiasan kaki yang ada di kakinya dia tahu, karena memang udah berada di dalam dunia jambret. Dia tahu persis betul-betul bagaimana jamaah berada dalam dunia pertelevisian, jauh lebih tahu daripada saya.
dalam dunia pertelevisian karena memang di bidangnya. Jadi benar bahwa perempuan itu adalah undangan. Perempuan salehah berarti undangan surga. Kebalikan dari perempuan yang tidak salehah itu adalah undangan neraka. Mudhhiratan li zinatiha wa mahasinuha lirijal, dan dia sengaja kecantikannya untuk kaum laki-laki. Sengaja dipoles mukanya. Perempuan dipoles hanya untuk suami, bukan untuk kerjaan. Bukan untuk kaum laki-laki, tidak. Jadi perempuan itu dipoles, diindahkan, dipercantik dan sebagainya hanya untuk kaum laki-laki. Gitu. Ini hakikat pengajian ini baru tahu nanti kalau udah berada di dalam kubur. Hakikat manfaat pengajian ini baru tahu. Kalau sudah tahu tentang azab kubur, mukanya dirobek, dihancurkan, diadab oleh malaikat-malaikatnya Allah, baru tahu hakikat ini semuanya. Ketika di dunia sih bahkan bisa jadi malah ulama dibenci sama kaum perempuan. Dengan pemahaman tuh perempuan, istrinya jelek kali, astagfirullah. Buruk sangka dia dengan ulama-ulama saleh. Tidak. Ulama, mereka para ulama-ulama saleh menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Diterima, alhamdulillah, enggak diterima enggak ada masalah. Hujjah. Mereka masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ulama ngajar, kewajiban masyarakat umum adalah belajar. Gitu. Itu dalam syariatul Islam cuma dua. Ulama wajib ngajar dengan ikhlasnya, wajib ngajar dengan ikhlas. Enggak boleh merasa jenuh, enggak boleh merasa capek. Capek dikit paksa, capek sedikit paksa, itu ulama. Sama kewajiban mereka orang-orang awam belajar. Capek sedikit ya belajar lagi, capek sedikit ya belajar lagi. Ini akan terjadi dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia terpecah belah karena mereka tidak mengamalkan syariatul Islam. Dunia terpecah belah yang sebagaimana kita lihat banyak. Gitu. Banyak sekali dalam dunia, bahkan dalam dunia Islam karena tidak mengamalkan syariatul Islam. Bahkan jangankan mengamalkan syariatul Islam, mempelajari kajian syariatul Islam sangat-sangat sedikit. Walaupun itu dalam dunia Islam. Ini sangat yang menyedihkan. Musibah itu bukan musibah gunung meletus. Musibah itu bukan karena musibah hancurnya alam. Itu musibah dunia, jemaah. Musibah yang paling utama di mana kaum muslimin tidak mengenal syariatul Islam. Muslim tidak tahu syariatnya. Seorang muslim tidak tahu syariatnya. Allahu Akbar. Semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, saya, jamaah yang ada di sini, yang ada di luar sana, itu semuanya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Enggak banyak yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita sebagai hambanya. Enggak banyak. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bahkan kita menjalankan seperti itu sambil tidur bisa. Saking mudahnya aturan yang datang dari Allah. Tapi jangan dipermudah. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Salman Al-Farisi, ini orang Faris, Persia. Tapi dijadikan oleh baginda Rasulullah Salman minna ahlul bait. Salman di antara kami sebagai ahlul bait. Saking dekatnya Rasulullah dengan Sayyidina Salman. Dan saking Sayyidina Salman itu di antara orang kepercayaan baginda Rasulullah Muhammad. Disabdakan oleh baginda Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Salman di antara kelompok kami sebagai ahlul bait. Allahu Akbar, ini derajat tinggi ahlul bait yang dimiliki Sayyidina Salman Al-Farisi. Masya Allah, sejarahnya dahulu kita sudah terangkan.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Salman berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja, ayyumam ra'atin, kalau disebut dengan ayyumam ra'atin berarti perempuan mana saja, mau kaya, mau dia cantik, mau dia gadis dan sebagainya, ini artinya perempuan mana saja, ayyumam ra'atin. Alhamdulillah. Tazayyanat, dia berhias, dia pakai shadow, dia pakai lipstick, dia pakai merah-merahan, dia pakai kuning-kuningan, apa namanya, hiasan pokoknya, hiasan muka, hiasan tangan dan sebagainya. Wa tatayyabat, dan dia pakai minyak wanginya itu sekira-kira santar, tercium kaum laki-laki. Ada betul untuk minyak wangi perempuan, ada minyak wangi perempuan, warnanya terang tetapi wanginya tidak. Sekira-kira kalau misalnya dicium tuh perempuan nggak bau ketek, nggak bau badan, itu minyak wanginya perempuan. Ini jangan perempuan pakai minyak wangi, Allah, pakai minyak wangi yang bukan permasalahan mahal atau murah, minyak wanginya itu terlalu tercium, gitu. Spalding aja itu udah keciuman. Dan kalau laki-laki nggak ada masalah spalding, mau spalding kayak mau spaldong kayak nggak ada masalah. Perempuan tercium itu, atau minyak wangi Bulgari atau apa lagi, tercium langsung, tercium gitu. Jadi sedikit aja nggak boleh. Jadi itu wangi-wangi itu perempuan hanya khusus di hadapan sang suami, tidak ada untuk kerja. Jadi kerja sekira-kira tidak bau. Ya, ada minyak wangi perempuan yang sekira-kira tidak bau. Banyak kalau misalnya kita mau beli di Makkah, mau di Madinah, atau mungkin di mana? Di Tanah Abang ada. Oh, tapi saya nggak tahu kalau yang di Tanah Abang. Gitu. Di Makkah, di Madinah ada tuh minyak wangi khusus perempuan. Ada, betul-betul ada. Tapi tidak wangi. Wanginya lembut. Sekira-kira ke situ udah nggak kewangian. Udah kira-kira di sini saja merasa lembut wangi, walaupun warnanya terlihat. Kebalikan kalau kaum laki-laki, kaum laki-laki wanginya itu santar, kemudian warnanya itu lembut. Kebalikan dari kaum laki-laki. Jadi perempuan mana saja yang berhias kemudian dia pakai minyak wangi. Nah, kira-kira pakai minyak wangi yang layak buat kaum perempuan. Ada batasannya, gitu. Ada misalnya kalau misalnya tuh seperti bedak MBK gitu, atau apa namanya bedak mami, atau bedak, atau mungkin apa namanya hand body lotion misal gitu. Sekira-kira tuh perempuan nggak bau dan juga tidak terlihat wanginya. Kalau misalnya pakai yang buat Rexona itu terlihat wanginya, apalagi lebih dari Rexona gitu. Jadi kita pantaskan nih untuk perempuan-perempuan kita. Kemudian wa kharajat min baiti zawjiha, kemudian sang perempuan tersebut keluar dari rumah suaminya. Artinya keluar dari rumah suaminya bighairi izni, tanpa izin. Keluar gitu, padahal suaminya ada arisan. Allahu akbar, arisan, astagfirullahaladzim. Atau pertemuan alumni, astagfirullahaladzim. Boleh, tidak menjadi masalah, tapi izin dan etika tertentu, atau perkumpulan keluarga, walaupun itu adalah perkumpulan keluarga. Istri mau keluar dalam perkumpulan keluarga besar, dia kan punya suami. Izin. Suami tidak mengizinkan, ya berarti jangan keluar. Suami mengizinkan, keluar. Itu pun menjaga etika. Sang perempuan juga andaikan keluar nggak boleh dengan sendirinya. Tidak sebagaimana kita lihat nih, perempuan dengan sendirinya naik mobil, itu udah keluar dari etika keperempuan kan. Walaupun dia bilang aman dan nyaman dengan mobilnya, ya ketika keluar bagaimana? Ketika turun dari mobil, kemudian di tempat, dia sendiri lagi. Dia berjumpa dengan kaum laki-laki lagi. Inilah banyak terjadi perselingkuhan. Dari kalangan atas atau dari kalangan bawah. Karena dia tidak menjalankan syariatul Islam. Gitu.
Banyak terjadi penyelewangan agama karena memang tidak menjalankan syariat Islam. Dia merasa nyaman naik mobil sendiri, walaupun itu adalah mobilnya. Permasalahan dia perempuan. Permasalahan dia, walaupun dia, oh saya jenderal, walaupun saya adalah ahli karate, tetap natural perempuannya bakal terlihat. Ada masalah walaupun tuh dia adalah jenderal perempuan, walaupun dia adalah pemimpin besar perempuan, kalau ada masalah, nangis gak tetap? Nangis. Tetap perempuan adalah perempuan. Nggak bisa keluar dari keperempuanannya, dari sifat keperempuanan. Makanya dijaga oleh baginda Rasulullah. Ini Rasulullah menjaga betul-betul. Rasulullah membimbing perempuan karena Rasulullah sayang dan cinta. Jangan sampai perempuan dijadikan alas kaki oleh kaum laki-laki. Dan dijadikan perempuan itu adalah objek perbuatan maksiat oleh kaum laki-laki. Itu maksudnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatur semuanya dalam bimbingan Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang Rasulullah atur. Urusan rumah tangga akal, urusan negara akal, urusan bahkan berwudu, bersuci dan sebagainya, itu yang langsung atur itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Rasulullah berkucap kecuali itu adalah la yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah bertutur kata dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan baginda Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau misalnya kita lihat Rasulullah nikah sampai 11 kali, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan untuk baginda Rasulullah dari umatnya. Fa innaha tamshi fi sakhatillah, maka sesungguhnya perempuan tersebut keluar dari rumah suami tanpa izin, berarti dia berjalan menuju murkanya Allah. Semakin jauh semakin dekat dengan murkanya Allah. Semakin lama semakin dekat dengan murkanya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahu akbar. Wa ghadabihi, dan marahnya Allah hatta tarji'a, sampai dia kembali. Kembali pun dia taubat. Minta maaf kepada sang suami. Enggak kemudian tuh perempuan kembali, kemudian besok dia lanjutkan lagi, jalan lagi. Menurut maunya perempuan. Perempuan kalau sudah dinikahkan dia harus taat kepada sang suami. Kalau dia nggak mau taat kepada sang suami, ya udah nggak usah nikah. Nggak usah nikah. Mendingan dia sendiri, hidup sendiri. Silakan dia menjalankan aturan dia sendiri. Gitu. Tapi kalau udah nikah, ada aturan tersendiri. Ibarat orang kerja, ada aturan dia untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Tapi kalau dia nggak kerja, nggak ada masalah. Orang nggak kerja, nggak mengikuti aturan kerja, nggak ada masalah. Betul nggak jemaah? Betul nggak jemaah? Orang nggak kerja, nggak ada masalah, bebas. Tapi kalau udah kerja, ada aturan. Sebagaimana istri, perempuan, nggak nikah, nggak ada aturan. Silakan, yang penting dia jaga diri dari maksiat. Tapi kalau dia udah nikah, ya ada aturan. Di situ ada aturan-aturan rumah tangga yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apalagi di bulan suci Ramadan, maksiat dilipat gandakan. Sebagaimana amal ibadah pula dilipat gandakan. Ini kita ngaji. Sekali kita ngaji, itu bagaikan lebih dari 70 kita ngaji. Kita ngaji di bulan suci Ramadan sekarang. Di hari ke-15 Ramadan, ba'da zuhur, di studio MNC, kita sekali kita ngaji, bagaikan 70 kita ngaji. Seperti Pak Ridwan, ngaji sama Profesor Dr. Said Agil Munawar, satu. Kemudian Profesor Dr. atau Habib Kiai 5, baru 5. Ini satu, udah 70. Kenapa? Ngajinya di bulan suci Ramadan. Ngajinya di bulan suci Ramadan. Kita ngaji 70 kali dari satu majelis. Capek gak? Bukan main banget, capek banget, 70 kali ngaji. Ya, nggak harus jamaah yang bilang saya deh, walaupun setiap hari ngaji 70 kali. Saya aja 6 kali, satu hari ngos-ngosan.
ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Bukan namanya di pengajian, di jalanannya lama, luar biasa. Ngajinya paling 1 jam. Paling lama kalau majelis salim biasa 2 jam. Itu juga campur makan dan sebagainya. Jalanannya luar biasa, Masya Allah. 6 kali, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Saya punya guru dulu, Muhammad Syafi'i Adami, 1 hari bisa 12 kali. Jamaah berdatangan, ngaji lagi ngaji, silaturahim lagi. Allahu Akbar. Untuk umat, untuk baginda Rasul Muhammad, beliau tebarkan agama ini dengan ikhlasnya. Ya, beliau tebarkan agama ini dengan ikhlasnya. Mereka para ulama saleh kita. Makanya mereka betul-betul kalau Ramadan benar, insya Allah bulan Syawal benar. Ramadan kita benar, betul. Ramadan betul kita puasa, puasanya betul, tarawihnya betul, sedekahnya betul, ngajinya betul, baca Qurannya betul, semua di bulan suci Ramadan betul. Insyaallah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai berikutnya lagi, insyaallah betul. Kenapa? Tatangun. Kalian betul-betul orang bertakwa. Ditahqiq. Ya. Bukan di situ kita belajar litaraji. La'alla, betul dalam istilah nahwu litaraji, untuk mudah-mudahan. Tapi kali ini bukan litaraji tapi litahqiq. Pasti kalian bakal bertakwa. Kalau benar-benar puasa. Ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ngaji di bulan suci Ramadan 70 kali bagaikan. Bahkan dalam satu riwayat, sekali ngaji di bulan suci Ramadan bagaikan berjuang di jalan Allah 100 tahun namanya dengan memegang senjata. Menjaga wibawa Islam dengan memegang senjata, berperang melawan musuhnya Allah. Indonesia dahulu pernah dijajah 350 tahun. Orang-orang kafir sampai Jepang, kemudian datang lagi agresi militer pertama dan kedua dan sebagainya. Sekutu-sekutu Amerika, Belanda lagi datang, Inggris lagi, naudzubillah, kemudian diakhirkan di area Surabaya, di sana di Surabaya, yang disebut pada akhirnya 10 November hari pahlawan. Waktunya panjang, 350 tahun Indonesia dijadikan budak oleh orang kafir. Kita nih ngaji 3 atau 4 kali ngaji udah melebihi dari batas di mana kita berjuang di jalan Allah 350 tahun. Kenapa? Satu kita ngaji di bulan suci Ramadan pahalanya 100 tahun. Ada gak bapak moyang kita yang umurnya lebih dari 100 tahun? Mungkin ada. Tapi kalau sampai 300 tahun ada gak? Sampai 400 tahun ada gak? Nah, ini kita ngaji setahun sekali dapat 100 tahun. 2 kali 200 tahun, 3 kali 300, 4 tahun, oh Allah. Keluar aja nggak mau ngaji. Padahal di luar kita nggak makan, nggak ngapa-ngapain, udah untuk santai-santai. Bahkan cuma sekedar main HP dan sebagainya. Orang yang tidak capek di alam dunia, bagaimana dia bakal mendapatkan mahabbatullah, cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabbatullah, cinta kepada Allah dengan penuh perjuangan. Nggak bisa dengan andaikan. Dalam puasanya kita main HP, oh kita mau dapat ridha Allah. Bagaimana mau dapat ridha Allah kalau main HP mulu? Bagaimana kita mau mendapat ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan nikmat kita berpuasa kalau kita nggak memaksimalkan puasa? Maksimalnya puasa kita mengenal filsafat puasa, mengenal tentang keagungan puasa. Niat yang ada itu bakal memberikan cerminan kita bahwa kita adalah seorang muslim. Himatul muslim, as-salah, as-saum, as-sadaqah, ibadah. Dikatakan Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani,
Semangatnya seorang muslim itu adalah salat. Oke, kalau kita mau salat semangat. Allahu Akbar. Qabliyah dan ba'diyah. Semangat betul, tidak ada lemes-lemesnya. Semangat betul. Kita mau berjuang dengan Allah. Kemudian apa? Puasa, sedekah, ibadah, ngaji. Semangatnya kaum muslimin itu semuanya ngaji. Nggak ada malas-malasnya. Kalau misalnya kaum muslimin dalam keadaan ngaji malas, kebalikan dari muslim. Kebalikan dari muslim itu namanya munafik atau kafir. Kalau orang-orang munafik semangatnya itu makan, minum, kemudian pakaian. Makan dan minum pakaian. Gitu. Itu semangat himmatul munafik al-aklu wasyurbu wal kiswah. Makanan, minuman dan pakaian. Kita mau memilih muslim atau munafik jamaah? Muslim. Bagaimana salat kita? Salat tarawih 20 rakaat bukan 8 rakaat. Mau pilih yang 20 atau yang 8? Jamaah. Mau yang 20 atau yang 8? Sebenarnya sih pertanyaan saya salah. Kok tarawih 20 atau 8? Karena nggak ada 8. Gitu. Iya, itu pertanyaan saya salah. Tarawih jamaah mau ikut tarawih yang 20 atau 8? Seakan tarawih ada yang 8. Iya kan? Betul nggak? Iya. Jadi jamaah mau sholat 20 atau 8? Jamaah? Benar. Yang lain, yang di belakang sini, yang ada di hadapan kiri saya. 20 atau yang 8? 8 bukan tarawih. 8 bukan tarawih. Kesepakatan ulama. Ijma'ul ummah. Ijma'ul sukuti. Dari Sayyidina Umar bin Khattab sampai zaman sekarang. Nanti kan ada orang yang ngaku-ngaku tarawih 8 rakaat, bukan tarawih namanya. Bukan tarawih namanya. Jadi salat malam. Sementara hadis Rasulullah man shoma wa gama. Gam itu artinya tarawih. Barang siapa yang puasa dan dia sholat tarawih di malam harinya. Berarti kalau misalnya ada orang yang mendirikan tidak sebagaimana layaknya tarawih, berarti dia tidak mengamalkan gamanya itu. Itu gama. Jadi boleh orang berkata, boleh, harus pakai dalil. Silakan ada orang yang menyatakan bahwa sholat tarawih 8 rakaat. Boleh. Tapi ada dalil. Rupa-rupanya yang mereka pakai dalil itu dalilnya bukan dalil tarawih, dalil witir. Witir itu 11 rakaat. Betul. Dalam Ramadan atau di luar Ramadan baginda Rasulullah sholat witir 11 rakaat. Nah, ini kesalahan umat. Ini kejadian ilmu ini sholat tarawih 8 rakaat baru 100 tahun yang lalu ini jamaah. Baru 100-an tahun yang lalu. Dari 1400 tahun yang lalu tidak pernah mengenal sholat tarawih dikatakan sampai 8 rakaat, tidak pernah. Sanad yang tersambung dari baginda Rasulullah, ini namanya ilmu. Kalau ilmu kan sanad namanya. Dari sabda Rasulullah, kemudian dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yang terakhir dalam zaman Abbasiyah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kulluhum yajma'una ala 20 rakaatan. Semuanya bersepakat bahwa salat tarawih jumlahnya berapa? 20. Semua imam mazhab yang ada. Apakah ada orang sekarang lebih pintar dan lebih alim daripada imam mazhab? Adakah? Yang lebih alim, lebih pintar, lebih banyak ibadahnya dari imam mazhab? Ada. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dari imam mazhab yang tersebut, misalnya Al-Imam Al-Ghazali itu dalam mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, itu semuanya dan dalam kitab-kitab yang memang ada semuanya, bukan mainan. Jadi 1400 tahun yang lalu, dari zaman Rasul, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar yang pertama kali mencetuskan sholat tarawih di masjid secara berjamaah, diikuti Sayyidina Utsman, diikuti Sayyidina Ali, diikuti dengan mereka para sahabat pembesar semuanya.
Kemudian diikuti setelah itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Atau sebelumnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Khalifatul Alim, Al-Khalifatul Salih, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dari Bani Umayyah terus sampai Bani Abbasiyah, Bani Mamluk, sampai Bani Turki Utsmani dan sebagainya, sampai zaman sekarang ini. Kalau kita mau berbicara dalil, itulah dalil. Kalau misalnya dikatakan 8, berarti dari zaman dahulu Rasulullah salat 8 rakaat, tidak ada. Satu dalil pun, satu periwayat pun, satu ungkapan dari ulama madhab pun yang menyatakan bahwa salat tarawih 8 rakaat tidak ada. Ini baru zaman sekarang, zaman 100 tahun belakangan ini. Gitu. Aneh. Kemudian Albani menyatakan salat tarawih 8 rakaat. Albani kan baru zaman sekarang. Syekh Albani, kita hormati betul Syekh Albani. Cuma kalau misalnya dia berkata yang tidak sesuai dengan syariat, ya kita wajib tentang. Dia menyatakan salat tarawih 8 rakaat. Kalau orang yang melebihi sholat tarawih dari 8 rakaat, seakan-akan dia menambahkan sholat zuhur. Gak ada hubungannya. Kok seakan-akan menambahkan sholat zuhur? Kalau orang yang menambahkan sholat zuhur, kafir dong. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Kalau ditambahkan menjadi 1, menjadi 5 rakaat, kafir gak? Kafir. Jadi seakan orang yang menambahkan sholat tarawih 8 rakaat menjadi kafir. Kalau kafir berarti zaman Rasul dan semuanya kafir. Alangkah buruk ucapan tersebut. Seburuk-buruk ucapan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Gitu. Kalau mau sholat malam silakan, jangan bilang tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat. Silakan jamaah kalau misalnya mau ngadu argumen silakan kasih tahu gurunya masing-masing. Ya, ntar aja dulu, jangan berhenti dulu ngajinya. Ini saya lagi kesal. Kalau mau tanya gurunya silakan gurunya. Tapi harus dalil. Yang namanya dalil itu bukti nyata dalam kitab ada, silakan. Kalau ada orang yang menyatakan 8 rakaat, silakan. Cari itu ilmu dari dunia sampai akhirat kalau dapat. Kalau dapat silakan. Gitu. Sampai saat ini saya belajar, nggak pernah saya jumpai rupa-rupanya sholat tarawih 8 rakaat. Pernah. Semua belajar dimanapun. Sampai Timur Tengah saya belajar. Sampai di dunia kampus saya belajar. Sampai di dunia ulama lokal atau ulama internasional saya belajar. Memang tidak ada. Mau dibilang apa? Iya. Mau diada-adakan, ya itu berarti ilmu ngada-ngadain, nggak boleh seperti itu. Jadi janganlah kita bernafsu di bulan suci Ramadan. Dengan seakan-akan kita membawa agama tapi merusak agama. Sampai dia menyatakan andaikan sholat tarawih lebih dari 8 rakaat, seakan-akan dia menambahkan sholat zuhur. Orang yang menambahkan sholat zuhur menjadi 5 rakaat kan kafir. Kafir gak? Berarti zaman baginda Rasulullah yang sholat tarawih 20, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian diungkapkan langsung, dimercuasuarkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini sahabat Rasulullah Muhammad. Apakah sahabat Rasulullah melakukan bid'ah? Apakah keluarga baginda Rasulullah melakukan bid'ah? Sampai seluruh sahabat Rasulullah apakah melakukan bid'ah? Kemudian zaman tabi'in, sementara sumber syariat dari mereka. Sumber syariat dari keluarga dan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Baru 3 baris udah selesai. Pak Wahyu, benar Pak Wahyu bilang sholat ba'diyahnya habis ngaji aja, betul. Iya. Udah selesai. Saya ngomong tuntas. Kalau ada pertanyaan silahkan. Allah Akbar. Baik, ada pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan aja. Kita baca surat Al-Fatihah buat teman kita, sahabat kita yang biasa. Kita baca surat Al-Fatihah buat teman kita, sahabat kita yang biasa mojok. Luqmanul Hakim yang biasa. Dia nanya mulu, iya kan? Ayo, siapa yang mau ngikutin Luqmanul Hakim? Maksudnya siapa yang mau ngikutin jejak nanya? Ini jangan salah kaprah.
Bijak nanya, ini pahala betul. Ini kita baca surat Al-Fatihah buat Almarhum Luqmanul Hakim, Al-Fatihah Al-Gubur. Atamam Rasulillah, Hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Posisi beliau nggak ada yang ngikutin di sini, nggak ada yang nempatin. Nggak usah khawatir. Tempatin, teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada apa saja? Yang lain nggak ada masalah, nggak harus berbicara tentang kitab ini. Boleh, boleh. Artinya tidak di Pas. pas. Alhamdulillah. Fatihah wal qabul tamam. Jami' masyayikhna fid din jami'a. Hadrat